Sejarah mencatat bahwa dia adalah wanita pertama yang diberikan hukuman mati di kursi listrik. Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas serial killer wanita asal Amerika Serikat. Kalau kemarin kita bahas serial killer cowok mulu, cewek juga ada yang jadi serial killer. Dan kali ini kisahnya bukan main-main, karena sejarah Amerika Serikat mencatat seorang wanita pertama yang dieksekusi mati menggunakan kursi listrik di negara bagian Florida sejak tahun 1848. Dia adalah Judy Buenoano. Judias Anna Lowelty lahir di Quanah, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 4 April 1943. Next, aku akan panggil Judy aja ya. Judy adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dan dia adalah anak perempuan satu-satunya. Saat usia Judy menginjak 4 tahun, ibunya meninggal karena penyakit TBC. Dia dan adik laki-lakinya yang bernama Robert dikirim ke rumah kakek neneknya. Sementara 2 kakak laki-laki Judy dipersiapkan kayak siapa saja nih yang mau ngadopsi mereka gitu sama bapaknya. Kasarnya kayak dibuang. Ketika Judy berusia 12 tahun, ayahnya menikah lagi dengan seorang janda anak 2. Kemudian si Judy dijemput sama bapaknya dan mereka kemudian tinggal di Roswell, New Mexico. Tapi si Judy ini hidupnya malah kayak upik abu, disiksa mulu sama ibu tirinya dan bapak kandungnya juga ikut-ikutan nyiksa. Dia dipukuli, dibiarkan kelaparan, disundut rokok, definisi Cinderella tapi level psikopat. Sampai dipaksa bekerja sebagai budak di sekitaran rumahnya. Namanya budak ya, lebih rendah lah dari asisten rumah tangga kali ya. Dan hal itu terjadi selama 2 tahun. Sehingga di tahun 1957 puncak kekecewaan, kemarahan, udah gak bisa Judy bendung lagi. Berontak dia. Saking gak tahannya, si Judy nuangin minyak panas kedua saudara tirinya dan berusaha membakar keduanya. Kemudian dia melempar barang-barang ke arah ibu tiri dan bapaknya, kemudian menyiksa ibu tiri sama bapaknya, ditinju lah, ditendang-tendang sampai babak belur, sampai ya terpaksa dia harus dipenjara selama 2 bulan. Dan ketika masa hukumannya habis, Judy memohon kepada hakim untuk tidak mengembalikannya kepada keluarganya. Dia ingin bersekolah di sekolah reformasi dan permohonannya itu disetujui oleh hakim. Kemudian Judy ditempatkan di Foothills High, kayak semacam tempat penahanan khusus remaja gitu loh. FYI, sekolah reformasi di Amerika itu semacam sekolah untuk anak-anak yang dihukum karena suatu kejahatan dan untuk anak-anak gelandangan yang membutuhkan perlindungan. Sama aja kayak sekolah lain, ada guru, ada staf. Cuma memang tertutup, terisolasi lah, nggak kayak kita bel jam istirahat pada kabur keluar gerbang gitu kan nyari amang cilok. Di sana nggak bisa kayak gitu. Kalau di sini mungkin bocil kematian masukin ke pesantren kali ya. Kalau di sana bocil kematian masuknya ke sekolah reformasi. Singkat cerita, Judy lulus di tahun 1959. Nah, si Judy lulus kan, tapi dia sengaja menjauh dari keluarganya, nggak ada niatan sedikit pun untuk kembali ke keluarganya. Hingga akhirnya di tahun 1960, Judy mengubah identitasnya menjadi Anna Schultz dan dia berprofesi sebagai asisten perawat. Tapi gak lama kemudian si Judy tiba-tiba hamidun di usianya yang masih 17 tahun. Langsung heboh kan? Katanya si Judy masih kecil-kecil udah hamidah aja, apa kabar kita yang masih pada jomblowati? Terus tahu nggak, katanya cowok yang menghamidunkan si Judy itu kok seorang pilot angkatan udara loh. tapi ya si Judy digosipin begitu wesway, gak menyangkal, gak ngeiyain juga. Bahkan gak ada niatan sama sekali untuk menggugurkan kandungannya. Sampai anak Judy lahir pada tanggal 30 Maret 1961 yang diberi nama Michael. Nah, gak lama setelah Michael lahir, Judy ketemu lagi sama seorang sersan angkatan udara bernama James Goodyear. Langsung mabuk asmara lah keduanya. Makin panas lah teman-temannya si Judy. Masa sih kemarin katanya si Judy hamidah sama pilot AU, terus katanya sekarang si Judy mau kawin sama sersan AU. Iya ya, enak bener hidupnya ditaksir banyak cowok, apa kabar kita yang gak laku-laku? Kata temennya.
Ya makanya jangan suka julid biar gak susah jodoh. Long story short, menikahlah mereka di tanggal 21 November 1962. Namanya Judy langsung diganti nih. Sebelumnya kan dia pakai nama Anna. Nah sekarang dia pakai nama Judias Goodyear, tapi masih dipanggil Judy. Dan pada tahun 1966, Judy melahirkan anak keduanya yang mereka beri nama James Goodyear Jr. Nah untuk merayakan kelahiran anak keduanya, James secara resmi mengadopsi Michael. Tahun berikutnya, hamidah lagi nih si Judy. Kali ini anaknya cewek namanya Kimberly. Kemudian pada tahun 1968, Judy dan keluarga kecilnya pindah ke Orlando, Florida. Judy juga membuka sebuah bisnis pusat penitipan anak. Waktu itu James dijadwalkan pergi ke Vietnam selama beberapa bulan. Kemudian dia kembali ke keluarganya dan tiba-tiba si James jatuh sakit sampai harus dirawat di rumah sakit Angkatan Laut di Orlando. Dokter yang merawat James merasa aneh karena penyakit yang diderita James sulit untuk didiagnosa. Awalnya James sehat bugar, tapi tiba-tiba langsung anjlok gitu. Penurunan kesehatan James yang drastis dianggap janggal sampai akhirnya James dinyatakan meninggal sebelum dokter benar-benar mendiagnosa James. Sehingga ya udah, mereka menganggap bahwa penyebab kematian James karena faktor alamiah. 5 hari setelah kematian suaminya, Judias mencairkan uang polis asuransi jiwa milik suaminya senilai 28.000 US dollar. Dan dia juga menerima tunjangan veteran sekitar 64.000 US dollar. Di akhir tahun 1971, keluarga mereka lagi-lagi mengalami musibah. Rumah mereka di Orlando tiba-tiba kebakaran. Lagi-lagi, Judy mendapatkan uang asuransi kebakaran sebesar 90.000 US dollar. Dari sini aja sebenarnya kita udah bisa nebak-nebak kan, tapi ya udahlah ya. Soalnya selama itu nggak ada satupun tetangga yang curiga sama si Judy. Kemudian pada tahun 1972, Judy dan anak-anaknya memutuskan untuk pindah ke Pensacola, Florida. Di sana Judy ketemu lagi sama cowok namanya Bobby Joe Morris, pria asal Trinidad, Colorado. Keduanya menjalin hubungan, ya udahlah tinggal bareng. Anak pertama Judy si Michael ternyata di sekolahnya lumayan bermasalah. Dia berperilaku tidak baik dan secara akademis prestasinya pun buruk. Gak ada tanda-tanda jadi anak berbakti gitu loh. Judias kemudian membawa Michael ke rumah sakit khusus tanggungan militer buat kayak dicek-cek, siapa tahu anak ini agak gila gitu. Tapi sayangnya nggak bisa lagi karena kan si James udah meninggal. Ya udah terpaksa di rumah sakit lain sambil si Judy ini nyari-nyari pusat perawatan psikiatris buat si Michael. Pada tahun 1977, Bobby mengajak Judy dan anak-anaknya untuk pindah ke Trinidad, Colorado. Segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Sehingga pada tanggal 4 Januari 1978, Bobby secara tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit San Rafael. Seperti kasusnya James dulu, kali ini lagi-lagi dokter tidak dapat menentukan penyebab pasti kondisinya Bobby. Tapi beda sama James, kali ini Bobby tidak sampai meninggal dan Bobby dirawat di rumah sakit selama 3 minggu sampai tanggal 21 Januari 1978. Bobby pulang dan dirawat di rumah oleh Judy, tapi tiba-tiba Bobby meninggal 2 hari setelah kepulangannya dari rumah sakit. Waktu itu dokter mengira bahwa Bobby meninggal karena serangan jantung dan asidosis metabolik. FYI, asidosis metabolik merupakan suatu kondisi di mana kadar asam di dalam tubuh sangat tinggi. Walaupun mereka belum menikah, Judy sudah dianggap sebagai istri Bobby, sehingga dengan leluasa Judy berhasil mengklaim 3 polis asuransi jiwa atas nama Bobby. Nah, di sini nih, keluarganya Bobby yang tahu polis asuransinya jatuh ke Judy semuanya, padahal statusnya Judy bukan istri sahnya, saudara juga bukan, ya ibaratnya mana saha gitu loh. Kok bisa-bisanya dapat polis asuransi dari Bobby, kita yang keluarganya aja boro-boro gitu cenah. Di situ mereka mulai curiga ada yang gak beres nih sama perempuan satu ini. Dah lah, itu kita keep dulu. Pada tanggal 3 Mei 1978, Judy dan anak-anaknya mengubah nama belakangnya menjadi Judy Buenoano. Kalau dalam bahasa Spanyol artinya tahun yang baik. Kalau kita ubah lagi ke bahasa Inggris, jadi apa? Good year. Nama belakang si James, cuma bedanya Goodyear ditranslate ke bahasa Spanyol jadinya Buenoano.
dan mereka kembali ke Pensacola. Pada bulan Juni tahun 1979, Michael mengikuti jejak ayahnya jadi tentara juga, dan Michael ditugaskan di Fort Benning setelah masa pelatihan dasarnya selesai. Nah, si Michael ini kan pas lagi tugas sempat pulang ke rumah ibunya dong. Tapi pas balik lagi ke tempat tugasnya, tiba-tiba si Michael jatuh sakit. Kemudian dia diperiksa oleh seorang dokter angkatan darat. Nah, baru di sini ketahuan kalau ternyata Michael keracunan logam. Kemudian Michael diperiksa lebih lanjut dan ditemukan kadar arsenik di dalam tubuhnya. Jadi organ tubuh bagian dalamnya si Michael nih rusak. Otot di lengan dan kaki Michael semakin menyusut sehingga Michael harus menggunakan kawat dan alat-alat prostetik di lengannya, dan alat-alat itu memiliki berat sekitar 60 pon. Karena hal itu terpaksa Michael diberhentikan dari angkatan darat. Lalu pada tanggal 13 Mei 1980, Judy mengajak Michael dan James bermain kano di East River dekat Milton, Florida. Perahu air yang ukurannya kecil gitu loh. Dan nih, mereka naik 1, 2, 3 mendayung, tiba-tiba itu perahu kebalik. Si Judy sama si James berhasil berenang menjauh sampai ke daratan. Sayangnya si Michael nggak selamat karena di tubuhnya Michael kan terpasang tuh alat-alat yang berat, jadi dia lebih mudah tenggelam. Anehnya, semua orang percaya-percaya aja sama ceritanya si Judy. Tapi pihak angkatan darat tetap melakukan penyelidikan, tapi ya ujung-ujungnya mereka percaya sama ceritanya versi Judy. Dan Judy lagi-lagi mendapatkan polis asuransi jiwa punyanya Michael sebesar $20.000. Setelah kematian Michael, Judy mendirikan sebuah salon kecantikan di Gulf Breeze, Florida. Kemudian si Judy ketemu lagi nih, kali ini seorang pengusaha kaya di Pensacola namanya John Gentry. Awal pertemuan mereka, si Judy bakal bangga-bangga ini profesinya. Aku lulusan sekolah perawat loh, terus punya gelar di bidang biokimia. Terakhir aku kerja sebagai kepala perawat. Dan semua itu hanya untuk membuat John terkesan. Si John jatuh cinta kan sama si Judy, dan sejak saat itulah kehidupan Judy berubah lagi. Dia diberi banyak hadiah oleh John, dimanja, diajak jalan-jalan naik kapal pesiar sambil minum champagne impor. Tapi ya kalau emang dasarnya maruk pasti nggak bakalan puas lah ya. Sampai pada bulan Oktober tahun 1982, Judy ini ngomong ke si John, yang gimana kalau kita sama-sama ambil asuransi jiwa, biar hidup kita ditanggung sama asuransi, jadinya aman. Gak gede lah yang, kamu $50.000, aku $50.000. Emang dasar wanita dajjal. Polis asuransinya si John dia naikin diam-diam yang tadinya $50.000 jadi $500.000. Dia bayar pakai duit dia sendiri kan, supaya nggak ketahuan sama si John. Udah pada tahu lah ya maksudnya si Judy ini apa. Suatu hari, si Judy ngomong ke si John, yang aku khawatir deh sama kesehatan kamu. Kamu harus selalu fit, sehat, kuat, harus banyak minum vitamin dan suplemen," katanya. Ya si John diperhatiin gitu, seneng-seneng aja lah. Tiap si Judy nih ngasih, sayang diminum dulu nih vitaminnya, si John nih nurut. Bener aja, kesehatan si John mulai memburuk di bulan Desember. John sering muntah dan mengeluh pusing, tapi tetap didoping terus sama si Judy. Gak ada curiganya sama sekali, edan ya. Sampai akhirnya John dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, John berhenti mengkonsumsi suplemen yang selalu diberikan oleh Judy. Ya 1, 2, 3 hore, sehat bugar dong ce. Kesel nggak sih sama si John? Harusnya di sini dia udah curiga kan? Harusnya kan gini, kemarin pas aku minum vitaminnya Judy aku sakit-sakitan. Pas nggak minum aku sehat bugar. Kok aneh ya? Tapi si John emang dasar di mabuk cinta, nggak ada kepikiran sama sekali kalau si Judy yang udah ngeracunin dia. Udah sehat nih, keluar dari rumah sakit, datang lagi ke si Judy. Emang sih abis si John pulang, gak didoping lagi sama si Judy, kan takut curiga dong. Beberapa lama kemudian, Judy hamidun anaknya si John katanya. Ya si John seneng dong, bahagia bakal punya anak. Dan pada tanggal 25 Juni 1983, ceritanya si Judy sama si John lagi makarena malam di restoran Driftwood untuk merayakan kehamidunan Judy. Tiba-tiba si John ini pamit, katanya mau keluar untuk beli champagne yang khusus untuk mereka berdua. Nah pas masuk ke mobil, kunci kontak diputar lalu mobilnya meledak. Entah gimana caranya si Johnny selamat dari kejadian itu, tapi mengalami luka parah dan berhasil diselamatkan. Di waktu yang bersamaan, polisi segera menyelidiki penyebab ledakan itu. Kok bisa baru kunci kontaknya diputar langsung meledak? Dan ternyata setelah diselidiki, ternyata di dalam mobil itu ada bom. Waktu itu
Orang pertama yang dicurigai oleh penyidik adalah Judy. Detektif mulai menyelidiki latar belakang Judy dan mereka menemukan fakta bahwa Judy telah memesan tiket pelayaran dunia untuk dia dan anak-anaknya, tapi dia gak pesan untuk John. Dan ternyata Judy berbohong tentang kehamilannya. Ada nih dokternya yang bilang bahwa kayaknya Judy gak mungkin hamil deh Pak. Soalnya pada tahun 1975, Judy pernah menjalani operasi sterilisasi yang membuat dia tidak akan bisa hamil lagi katanya. Di situ polisi makin yakin ada yang gak beres dong sama si Dajjal satu ini. 4 hari setelah upaya pembunuhan John, tepatnya pada tanggal 29 Juni 1983, polisi baru bisa bicara dengan John. Kan kondisi John sebelumnya sempat kritis, tapi untungnya selamat. Nah, di sini polisi bukan mau wawancara ya, tapi mau ngecepuin si Judy ke si John. Pokoknya semua bukti yang udah mereka dapat dibeberkan semuanya ke si John. Segala tek-tek bengek kejadian yang gak mungkin sebenarnya hanya kebetulan aja, termasuk kebohongan Judy soal kehamilannya, si John baru ingat nih tentang vitamin yang selalu diberikan Judy. Dan John masih memiliki sisa vitamin itu dan memberikan vitamin itu ke polisi. Pas diuji nih, vitamin itu ternyata mengandung paraformaldehida, formalin. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 1983, polisi menggeledah rumah Judy. Tapi waktu itu Judy lagi di salon. Di dalam kamar, polisi menemukan kawat dan selotip yang mirip dengan pecahan dan puing yang ditemukan di dalam mobil John yang meledak. Lalu ada senapan, ada marihuana juga. Hal tersebut sebenarnya cukup untuk menyeret Judy atas percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata ilegal, dan kepemilikan obat-obatan terlarang. Sehingga di hari yang sama, polisi langsung menyerbu salonnya Judy, dan pas ditangkap, si Judy ini sempat acting pura-pura kejang. Untung selamat ya si John. Sedikit lagi aja telat, udah innalillahi juga pasti. Nah waktu itu polisi kan masih mendalami percobaan pembunuhan terhadap John kan. Polisi nyari tahu nih dari mana si Judy bisa dapat dinamit. Kok bisa-bisanya? Ternyata ketemu tuh banyak register panggilan telepon jarak jauh dan di situ tiba-tiba polisi ini mencoba menghubungkan kematian beberapa orang termasuk anaknya Judy dengan percobaan pembunuhan John. Dan ketahuan ternyata Judy sempat memalsukan tanda tangannya si Michael. Dan ketahuan juga akhirnya ternyata kematian Michael memang disengaja oleh Judy. Dan Judy langsung didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Si Judy ini lagi dirawat ceritanya di rumah sakit Santa Rosa kan, di bawah pengawasan polisi. Karena pas ditangkap katanya kejang-kejang kan. Pas Judy lagi dirawat, di waktu yang bersamaan jenazahnya Bobby digali untuk diotopsi. Dan benar aja ada kandungan arsenik di tubuhnya Bobby. Kemudian jasadnya James Goodyear baru digali sebulan setelah jasadnya Bobby. Sama aja, di dalam tubuhnya mengandung arsenik. Pada tanggal 22 Maret 1984, Judy diadili atas pembunuhan putranya. Dan disinilah seluruh masyarakat yang marah memberikan Judy gelar Black Widow. Dan pada tanggal 31 Maret 1984, Judy dinyatakan bersalah atas pembunuhan putranya dan penipuan polis asuransi. Untuk kasusnya Michael, Judy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan untuk kasus percobaan pembunuhan terhadap John, Judy dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Pada tanggal 22 Oktober 1985, Judy diadili atas pembunuhan suaminya James. Persidangannya berlangsung secara dramatis dan disinilah Judy dijatuhi hukuman mati. Sejarah mencatat bahwa dia adalah wanita pertama yang diberikan hukuman mati di kursi listrik. Pada rentan waktu antara tahun 1986 sampai 1990, Judy mengajukan beberapa kali banding, tapi semuanya gagal. Sampai akhirnya surat perintah kematiannya ditandatangani dan dia dipastikan dieksekusi di kursi listrik. Di hari-hari terakhirnya, dia habiskan bersama anak-anaknya Kimberly dan James Jr. Dan Judy akan dieksekusi pada tanggal 30 Maret 1998 di penjara negara bagian Florida jam 7 pagi. Tanggal 30 Maret. Tanggal 30 Maret sama dengan hari ulang tahunnya anak pertama Judy, Michael.
Waktu itu Judy meminta makanan terakhirnya brokoli kukus, asparagus, stroberi, potongan tomat, terus kemudian minumnya lemon tea panas. Dan pas mau dieksekusi, para saksi yang menyaksikan menggambarkan untuk pertama kalinya Judy terlihat sangat serius. Tatapannya lurus ke depan tanpa rasa gugup sama sekali. Sama algojonya ditanyakan, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Judy bilang, tidak Tuan. Kemudian dia tutup matanya, ngek, selesai. Judy meninggal di usianya yang ke-54 tahun dan menjadi wanita pertama di Amerika Serikat yang dieksekusi di negara bagian Florida dengan menggunakan kursi listrik sejak tahun 1848. Kalau nggak salah baru cuma ada 2 orang wanita Amerika yang dieksekusi di kursi listrik. Yang pertama nih si Judy, kedua Linda Lindblom. Kebanyakan sih rata-rata di sana suntik mati ya. Itulah tadi kisah Judias Anna Loyalty, pembunuh berantai yang dijuluki Black Widow dan menjadi wanita Amerika pertama yang dieksekusi di kursi listrik. Judy tumbuh dari masa kecilnya yang menyakitkan, tapi hal itu tidak bisa menjadi pembenaran atas perbuatan keji yang sudah dia lakukan terhadap korbannya. Sekian dulu videonya. Kalau ada informasi yang ke-skip, boleh kalian tambahin di kolom komentar. Dan buat kalian yang gak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request, silahkan tulis di kolom komentar apapun itu, kasus kriminal, misteri, history, biografi. Dan buat yang punya cerita horor, aku tunggu kiriman emailnya di description box. See you on the next video. Dadah!